Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 7, subtema 4, pembelajaran 2, halaman 177. Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek. Lanjut halaman 178. Dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Bawahnya, ayo menulis. Bacalah kembali teks pergi ke pulau dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Lanjut halaman 179. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Paragraf pertama, isi ceritanya adalah Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf yang kedua, perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf yang ketiga, selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paragraf yang keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Lanjut bawahnya, ayo bercerita. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Lanjut halaman 180. Alat transportasi dulu dan sekarang. Kita tarik garis seperti ini ya. Sepeda zaman dulu menjadi sepeda zaman sekarang. Terus dulu ada mobil sederhana, sekarang jadi mobil modern. Terus bawahnya itu ada kereta api dengan bahan bakar batu bara atau kayu, sekarang menggunakan listrik. Terus bawahnya ada pesawat sederhana menjadi pesawat modern yang canggih. Terus bawahnya lagi ini ada sampan menjadi kapal laut yang besar yang canggih ya.
Lanjut halaman 181. Ayo mengamati. Amati kembali teks pergi ke pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Keberagaman penumpang perahu yang nomor 1, ada penumpang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang ketiga, ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam, yaitu turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Yang kelima, ada juga yang memakai pakaian seragam. Bawahnya, ayo mencoba. Pemandangan di pantai sangat indah, air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai, ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Lanjut halaman 182. Nah, ini anak-anak sedang bermain di pantai dengan pengawasan orang tua. Menurutmu, apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabmu. Menjaga keselamatan orang lain di pantai. Nomor 1, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Lanjut halaman 183. Ayo berlatih. Kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai? Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu, lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Tindakan menjaga keselamatan memperhatikan teman yang bermain di pantai, alasannya supaya dapat melihat keadaan sekitar. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya supaya teman tidak sendiri dan tidak melakukan hal yang membahayakan. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya supaya terhindar dari bahaya. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya supaya tidak tenggelam. Yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya supaya tidak terinjak dan terluka terkena benda tajam. Bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua berdiskusi dengan siswa tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang lain di pantai. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.